Jadi ketika sakit yang tidak mampu kita berbuat apa-apa, tidak bisa menyapa, tidak bisa melakukan sesuatu, baru kita sadar semua kekuatan itu punya Allah, tidak ada yang punya kita. Jadi yang disuruh kepada manusia ini, kalau manusia ini semuanya. Jadi artinya walaupun dia bukan orang muslim, kalau dia melanggar tetap dapat akibat. Makanya penyakit itu kan sama dapatnya. Kalau walaupun dia agamanya beda, sama tetap dapat akibat. Karena yang disuruh yang halal, yang baik, dan jauhi langkah-langkah setan. 3 ini. Kalau ini dilanggar, tetap dapat. Ya. Halal itu jelas asalnya dari mana, zatnya benar, prosesnya disebut nama Allah. Baik itu tidak merusak tubuh, tidak pengawet, tidak kimia. Langkah-langkah setan itu mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau ini dilanggar, kena. Kayak kita sekarang kan banyak suka makan daging. Ya. Akhirnya apa? Banyak kolesterol, DM dan sebagainya. Ya. Kebanyakan karena tubuh kita ini adalah pencatat nih. Tempat catatan. Jatah makan nasinya berapa? Kalau udah berlebih, dia akan dapat penyakitnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, dan perahu yang berlayar di lautan dengan apa yang memberi manfaat manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit dari air, lalu dia menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya, dan dia mengembangbiakkan di dalamnya dari segala makhluk bergerak, dan perkisaran angin dan awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi, benar-benar ayat untuk kaum yang berfikir. Jadi sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Ini pergantian malam dan siang, siang, malam, silih berganti. Ya. Perahu yang berlayar di lautan, ya, yang memberi manfaat untuk manusia. Ya. Dan apa yang Allah turunkan dari langit. Ya. Ini lalu dia menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya dan mengembangbiakkan di dalamnya dari segala makhluk bergerak, dan perkisaran angin dan awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi. Benar-benar ayat ini tanda, benar-benar tanda untuk kaum yang berfikir. Coba kita fikirkan ini semua. Ada malam, ada siang, ada perahu berlayar, ada karena angin, awan yang ditundukkan. Ini benar-benar ayat, berarti kita untuk mengingat yang menciptakan. Dan dari manusia ada yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan sekiranya orang-orang zalim melihat ketika mereka melihat siksa, bahwa semua kekuatan milik Allah seluruhnya, dan bahwa Allah sangat keras siksaan. Jadi siapa orang yang menjadikan Allah tandingan-tandingan itu? Yang percaya ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ya. Dibuat
seolah-olah sesuatu itu mempunyai kekuatan sendiri. Sekiranya orang-orang zalim ketika mereka melihat siksa bahwa seluruh kekuatan milik Allah seluruhnya. Mana? Jadi ketika sakit yang tidak mampu kita berbuat apa-apa, tidak bisa menyapa, tidak bisa melakukan sesuatu, ya, baru kita sadar semua kekuatan itu punya Allah, tidak ada yang punya kita. Dan bahwa Allah maha keras siksaan. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat siksa dan terputus dengan mereka semua sebab, dan berkata orang-orang yang mereka mengikuti, sekiranya bahwa bagi kami pengulangan, niscaya kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikian itu Allah memperlihatkan mereka amal mereka dengan penyesalan atas mereka, dan tidaklah mereka dengan dapat keluar dari neraka. Ini mengerti? Jadi orang yang diikuti berlepas diri, ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat siksa. Orang yang diikuti itu berlepas diri. Jadi kalau yang biasa ngikut dukun, setan, itu ketika sakratul maut itu kan sudah terlepas. Nggak bisa terputus semua sebab. Berkata orang-orang yang mengikuti, sekiranya bahwa bagi kami pengulangan, niscaya kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi kalau udah begitu, gimana akan ada pengulangan? Nggak ada lagi. Demikian itu Allah memperlihatkan mereka amal mereka dengan penyesalan atas mereka. Dan tidaklah mereka dapat keluar dari neraka. Jadi dari penyesalan, dari susah, dari apa itu nggak bisa keluar. Itulah neraka. Wahai manusia, makanlah dari apa yang di bumi yang halal, yang baik, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagi kalian sebagai musuh yang nyata. Jadi yang disuruh kepada manusia ini, kalau manusia ini semuanya. Jadi artinya walaupun dia bukan orang muslim, kalau dia melanggar tetap dapat akibat. Makanya penyakit itu kan sama dapatnya. Kalau walaupun dia agamanya beda, sama tetap dapat akibat. Karena yang disuruh yang halal, yang baik, dan jauhi langkah-langkah setan. 3 ini. Kalau ini dilanggar tetap dapat. Ya. Halal itu jelas asalnya dari mana, zatnya benar, prosesnya disebut nama Allah. Baik itu tidak merusak tubuh, tidak pengawet, tidak kimia. Langkah-langkah setan itu mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau ini dilanggar, kena. Berlebihan, kadang mengikuti karena enaknya, jadi senantiasa makan itu dalam jumlah banyak. Itu akan terjadi. Kayak kita sekarang kan banyak suka makan daging. Ya. Akhirnya apa? Banyak kolesterol, DM dan sebagainya. Ya, kebanyakan karena tubuh kita ini adalah pencatat nih, tempat catatan. Jadi semua udah ada ukurannya. Kalau misalnya ini jatah makan nasinya berapa, kalau udah berlebih dia akan dapat penyakitnya. Apalagi yang melewati batas. Lebih sedikit mungkin bisa
dengan dikeluarkan energi lagi nggak apa-apa. Tapi kalau udah berlebihan, melampaui batas, jadi masalah. Sungguh hanyalah Dia menyuruh kalian dengan keburukan dan kekejian, dan agar kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dia itu apa? Musuh, setan iblis tuh. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami. Dan apakah sekiranya adalah bapak-bapak mereka tidak berpikir sedikit pun dan tidak mereka mendapat petunjuk. Jadi ini memang sudah digambarkan. Jadi kalau dikasih tahu sesuatu ilmu yang baru, yang ialah baru, kami udah seperti yang orang tua kami dulu. Ya. Dan perumpamaan orang-orang yang ingkar seperti perumpamaan orang yang mereka berteriak dengan apa yang tidak mendengar, kecuali seruan dan panggilan. Tuli, bisu, buta, lalu mereka tidak dapat berpikir. Jadi perumpamaan orang-orang yang ingkar seperti orang yang berteriak dengan apa yang tidak mendengar. Jadi walaupun dia berdoa sama aja. Seperti ini, berdoa dia pakai apapun, terus kalau dia ingkar dengan kebenaran sama. Hilang sia-sia. Perumpamaan orang-orang yang ingkar seperti perumpamaan orang yang dia berteriak dengan apa yang tidak mendengar, kecuali seruan dan panggilan. Tuli, bisu, buta, lalu mereka tidak berpikir. Jadi tidak mampu berpikir orang-orang itu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian kepadanya kalian menyembah. Jadi kalau kita menyembah Allah, kita patuh kepada Allah, disuruh makan yang baik-baik dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu gimana? Bukan cuman alhamdulillah, tapi senang dan menyenangkan, yang karena Allah. Sungguh hanyalah haram atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah dengannya. Maka barang siapa terpaksa tanpa dengan keinginan dan tidak melampaui batas, maka tidak berdosa atasnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini jelas ya. Sungguh hanyalah haram atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah dengannya. Maka barang siapa yang terpaksa tanpa dengan keinginan, ini misalnya kita di suatu tempat nggak ada lain makanan, itu satu-satunya, jadi kan bukan dengan keinginan, padahal kita timbul udah rasa jijik, nggak suka. Tapi karena terpaksa nggak apa-apa. Ya, bisa di laut, bisa di mana yang kondisinya memang mengharuskan harus kita makan. Ya di laut seperti itu juga, seperti bangkai
Kan ada waktu tsunami itu yang memakan bangkai temannya sendiri ya. Nah, jadi ya untuk mempertahankan hidup. Jadi yang penting tidak dengan keinginan dan tidak melampaui batas, maka tidak berdosa atasnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, ini ilmu, dan mereka memperjualbelikan dengannya dengan harga yang sedikit. Nah, ini harga sedikit ini yang urusan untuk dunia, walaupun miliaran itu nilainya tetap sedikit. Nah, mereka itu tidak mereka memakan di perut mereka kecuali api neraka. Dan tidak berbicara kepada mereka, dan Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Dan untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksaan dengan ampunan. Maka alangkah mereka sabar atas api neraka. Jadi mereka itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan siksaan, membeli siksaan dengan ampunan. Jadi mereka akan alangkah sabarnya atas api neraka. Begitu digambarkan. Demikian itu dengan karena Allah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Dan sungguh orang-orang yang mereka berselisih tentang Alkitab benar-benar di dalam perpecahan yang sangat jauh. Ini sudah 2 ain atau 1? 1 ain panjang. Ini yang menyembunyikan Alkitab, menyembunyikan ilmu. Ini contoh misalnya kita dikasih ilmu, kita tahu ilmu. Ini yang sebenarnya membaca Al-Quran ini begini. Kita sembunyikan, kita buat buku atau apa yang bisa menghasilkan. Tujuannya apa? Dijual harga berapa? Itu jualnya harga murah. Walaupun dapatnya miliaran karena ini sesuatu yang masuk akal, baru seperti itu, seperti temuan baru gitu. Nah ini orang ini membeli kesesatan dengan petunjuk, kan dapat petunjuk. Tapi yang dia sembunyikan untuk dapat uang. Dan membeli siksa dengan ampunan. Itu orang yang menyembunyikan. Ini kan tadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Kalau orang unik misalnya itu secara ininya saya nggak pernah tahu apa yang terjadi, itu saya memang nggak tahu, tapi intinya raja misalnya ya itu kan hukum Islam. Oh iya, ya Syariat Islam yang hukum raja, hukum mencuri, hukum berzina macam-macam. iya Ini kan hukum yang udah Allah terapkan. ya. Apakah ini termasuk orang yang menyembunyikan Alkitab gitu? Kalau Alkitab kan ilmu, ya kan, ilmunya. Itu kalau yang itu udah aplikasinya, ya kan, aplikasinya. Tapi memang sekarang ini barang siapa tidak beraplikasi, maka dia nggak akan mampu melawan musuh. Ini akibatnya. Nah, jadi kalau teori orang banyak bisa bicara, ya. Tapi waktu aplikasi menghadapi kejadian perang melawan musuh,
masih membenarkan diri, masih nggak bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah. Seperti yang kemarin itu kan siapa tanya, kapan perjanjian itu yang barang siapa memutuskan perjanjian kepada Allah, perjanjian yang mana? Inilah kita mengatakan la ilaha illallah, itu kita berjanji, kita berikrar, tapi diputuskan karena apa? Nggak sesuai kita yang kita janji dengan kita buat. Nah ini gitu juga, kalau itu yang terjadi karena makanya dia akan kena kepada pelakunya. Yang mengetahui dia akan bertanggung jawab. Gitu. Ya, jadi mari mudah-mudahan dengan apa yang kita mulai ini, mengaji, mengkaji diri, kita akan mendapat cahaya yang terang, sehingga kita yang sekarang ini ibarat kita berjalan di tengah gelap, di malam yang gelap ini kita nih. Jadi walaupun cahaya itu tidak seterang matahari, tapi cahaya rembulan itu sudah sangat membantu dalam perjalanan kehidupan kita ini. Ya. Jadi malam ini dulu yang saya sampaikan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dan kita dikuatkan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita pribadi masing-masing dan dalam kebersamaan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.